Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Nah, di depan kita ini sudah ada sebuah HP gaming dari Xiaomi, yaitu Redmi K50 Gaming. Nah, ini adalah HP dengan prosesor kencang Snapdragon 8 Gen 1 termurah dari yang saya dapat. Ini saya beli dari toko online luar negeri, yaitu AliExpress pas 11.11 dengan harga yang spesial banget. Harga aslinya itu 5,4 juta, tapi dapat voucher potongan itu 900.000 lebih. Ini yang merah ini 238 plus 714. Jadi sisanya tinggal 4,5 jutaan. Potongannya lumayan banget, 900.000 lebih. Memang sepengalaman saya dari tahun ke tahun, potongan paling gila di AliExpress itu pas 11.11. Terus sampai ke Indonesia itu kena pajak bea cukai dan biaya pos, itu totalnya 1.020.000. Pajak bea cukainya yang atas ini ya sekitar 968. Ini biaya posnya. Nah, untuk yang harga di bawah $300 itu nggak kena handling fee dan juga PPN 11%, cuma 30.000 aja. Total keseluruhan HP-nya dan pajak bea cukai plus pos ini tadi itu 4,5 juta plus 1.020.000, jadi 5,5 juta. Dan itu masih tergolong murah ya untuk ukuran HP yang menggunakan prosesor Snapdragon 8 Gen 1. Di Indonesia aja kembarannya ini yaitu Poco F4 GT itu harga sekarang 8,5 lebih. Tapi itu dengan versi RAM dan ROM yang lebih gede 12/256. Kalau punya saya ini 8/128. Tapi kalau untuk saya pribadi 8/128 itu udah cukup ya. Kalau 12/256 itu mubazir. Karena penggunaan saya ya bukan untuk install banyak game yang di situ butuh space lebih. Kalaupun mau game ya mentok-mentoknya cuma Mobile Legends. Aneh juga sih HP gaming kencang tapi gamenya cuma Mobile Legends. Ya nggak apa-apa lah, karena tiap orang itu punya selera yang berbeda-beda. Oke, untuk boxnya tampilannya seperti ini. Memang kesan gamingnya itu dapat banget. Ada tulisan K50 gede Redmi. Warna hitamnya ini kayak karbon ya. Oke, terus di sini ada tulisan Redmi K50 Fighting Dolby Atmos Sound by JBL. Terus di bagian belakang ini banyak tulisan berbahasa Cina. Yang saya itu Ryzen 11 8/128. Oke, langsung kita buka ya. Di sini ada tulisan Game Start. Kotak tipis yang isinya adalah SIM tray injector. Ya seperti biasa ya. Ada kitab-kitab yang bahasanya lagi-lagi bahasa Cina. Dan ini silikon case. Ini tipis ya, jenisnya itu ultra thin. Ini kita taruh di sini aja ya. Lanjut di sini ada si HP-nya. Oke, kita taruh dulu. Terus kita lihat lagi. Ini pantesan berat. Yang bikin berat ini adalah kepala chargernya. Asli loh, ini tuh berat banget. Karena punya output yang super gede yaitu 120 watt. Dan yang terakhir ada kabel USB, jelas sudah Type C, dan tipe colokannya itu kayak gini, huruf L. Ini kita singkirin dan kita lihat di HP-nya Redmi K50 Gaming. Wih, ini tuh keren banget ya, asli kesan gamingnya itu dapet banget. Warna yang saya punya ini biru. Untuk bahan back covernya ini tuh dari kaca yang asli, finishingnya solid banget. Terus untuk bagian framenya ini dari metal. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ini ada dua buah tombol trigger ya. Terus ada tombol power yang sekaligus menjadi sensor mendeteksi jari. Ada garis antena. Di sisi atas ada lubang untuk speaker, secondary microphone, infrared blaster, garis antena lagi. Di sisi kiri ada slot SIM. Ini mana SIM tray injectornya? Nah, di sini dual SIM ya, bolak-balik kayak gini, dan nggak ada slot micro SD. Memang kebanyakan HP kelas atas itu nggak menyediakan slot micro SD. Terus di sini ada lubang untuk pengatur volume, lubang untuk mikrofon, garis antena lagi. Di sisi bawah ada tulisan Sound by JBL, port USB Type C, lubang untuk mikrofon, dan speaker lagi. Nah, speakernya ini ada 4. 2 di bawah dan juga 2 di atas.
Terus di bagian belakang ada tulisan Redmi 3 kamera. Nah, di sini ada tulisan kecil, freezing, dan juga speedish. Untuk LED flashnya ini cakep ya, kayak logo petir apa listrik. Oke. Terus di bagian depan ini ada layar yang udah tertempel screen protector. Ada kamera depan, lubang untuk earpiece, dan sensor-sensor. Oh ya, di sini tuh nggak ada lubang jack audio 3,5 mm. Oke, sekarang kita nyalakan. Oke, seperti ini tampilan layar utama dari Redmi K50 Gaming dengan ukuran layar 6,67 inch, panelnya OLED 1 miliar warna, dan Dolby Vision. Jelas di sini kualitasnya udah mantep banget. Untuk perlindungan layar pakai Corning Gorilla Glass Victus, ini kuat. Nah, untuk bezel kalian bisa lihat sendiri ya, di sini tuh tipis. Sayangnya untuk sensor pindah sidik jari ini masih ditaruh di bagian samping menjadi satu dengan tombol power. Belum ada di dalam layar. Nah, untuk urusan sinyal jelas ini aman ya. Saya coba pasang kartu SIM karena udah bayar pajak bea cukai. Jadi emailnya itu resmi ke daftar. Cuma di sini saya pakai WiFi karena paketannya lagi habis. Untuk ROM ini udah di flash ke ROM global punya Poco F4 GT ya sama sellernya. Karena aslinya Redmi K50 Gaming ini untuk ROM-nya itu masih versi Cina dan di situ nggak ada Play Store. Oke, sekarang kita cek di setelan tentang telepon. Nah, ini nama perangkatnya itu Poco F4 GT. Versi MIUI versi 13.0.10, versi Android-nya itu 12. Ini keseluruhan spesifikasinya, RAM 8GB plus 3GB. Ini 3GB-nya itu virtual RAM. CPU Snapdragon 8 Gen 1 octa-core max 3,0 GHz. Ini penyimpanan internal 128GB. Oke, sekarang kita cek di aplikasi yang sudah saya install. Ini device info HW. Snapdragon 8 Gen 1 ini octa-core yang terbagi dalam 3 cluster. 1 kali 3,0 GHz itu Cortex X2, 3 kali Cortex A710, dan 4 kali Cortex A510. Fabrikasinya 4 nanometer dari Samsung dan GPU-nya Adreno 730. Kalau yang Snapdragon 8 Plus Gen 1 itu fabrikasinya pakai TSMC. Ya, untuk performanya ya nggak begitu beda jauh sih. Tapi sama-sama Samsung dibanding seri terdahulu ya, yang seri Snapdragon 888 itu memang terkenal overheat juga panas. Ini tuh lebih baik ya, udah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Terus bagian layar 2400 x 1080 atau Full HD Plus, Dolby Vision, HDR10, HLG, dan HDR10 Plus. Untuk refresh-nya, oh ya, tadi belum saya bilang ya, kalau ini 120 Hz. Penyimpanan tadi udah kita lihat, RAM-nya itu 8GB, LPDDR5. Terus untuk internal storage dari 128GB yang bisa kita pakai sekitar 103GB. Untuk kamera, ini kamera utama 64MP itu pakai Sony IMX686. 20MP untuk depan itu pakai Sony IMX596. Oke. Untuk baterai 4700 mAh dan support fast charging super kencang yaitu 120 watt. Nah, sekarang kita lihat ya untuk skor Antutunya kira-kira dapat berapa. Snapdragon 8 Gen 1 dapat skor yang mantap ya, tinggi banget, 983 ribuan. Dengan rincian skor CPU 227 ribuan dan GPU lebih tinggi dari CPU yaitu 426 ribuan. Nah, di sini sudah saya tes juga untuk 3D Mark ya. Nah, ini kalau nggak pakai cooler. Memang untuk base loop skornya ini tinggi banget 9700-an. Tapi low slope skornya ini turunnya ya setengah 4600-an. Double stability cuma 47,8%. Kalau pakai cooler performanya naik drastis. Base loop skornya, kalau base loop score ya ini nggak beda jauh sih ya. Tapi di sini untuk low slope skornya itu cuma turun di 8600. Jadi tingkat kestabilannya itu 90%. Jadi wajib pakai cooler ya, semisal buat game berat terus menerus. Nah, ini lanjut kita langsung lihat aja di bagian kamera. Kamera utama 64MP. Terus setup kamera lain ya sama seperti kebanyakan HP Cina lain ya.
di Xiaomi, terus Realme itu ultrawide 8 megapiksel tanpa autofocus dan lensa makro. Nah ini kalau Motorola Edge G20 ini setup kameranya itu bagus karena ya meskipun gak ada lensa makro tapi masih ada mode makro menggunakan lensa ultrawide 16 megapiksel, sudah ada autofocus dan lensa satunya lagi telefoto 3 kali optical zoom sudah dilengkapi dengan OIS. Ini memang kameranya ya, saya akui bagus. Nah, untuk kamera depan ini 20 megapiksel. Di sini ada mode Pro video. Untuk video ini mantapnya bisa merekam hingga resolusi 4K 60 fps. Dan di semua resolusi mantapnya di sini stabilisasinya itu tetap jalan. Untuk kamera depan ini sampai Full HD 60 fps dan di sini stabilisasinya juga masih jalan. Nah, untuk hasil foto dan videonya kalian langsung bisa lihat aja ya sebagai berikut. Nah, seperti ini untuk hasil perekaman video dari kamera belakang Redmi K50 Gaming. Ini 4K 60 fps dan sangat-sangat stabil. Ini mantep banget. Ini mau turun hujan. Tuh, langitnya udah agak kehitam-hitaman. Jarang-jarang banget ya 4K 60 fps. Stabilisasinya itu bisa jalan. Sedangkan ini untuk resolusi Full HD 30 fps, sayang banget ya. Di sini nggak bisa pindah lensa dalam keadaan rekam video kayak gini. Harus dimatiin dulu. Ya, karena memang ini Redmi, beda kelas dengan Xiaomi. Kalau Xiaomi fitur kayak gini tuh terbuka, apalagi kalau pakai Snapdragon. Dan itu memang salah satu fitur ISP dari Snapdragon. Bisa pindah lensa dalam keadaan rekam video. Beda dengan MediaTek itu nggak bisa. Ini aja Motorola Edge G20 pas rekam video kayak gini tuh bisa pindah-pindah lensa. Ini pakai Snapdragon 778. Nah, ultrawide langsung pindah ke telefoto 3 kali optical zoom. Nah, untuk lensa ultrawide ini mentok di resolusi Full HD 30 fps aja ya. Oke, ini untuk hasil perekaman video kamera depannya. Full HD 60 fps, stabilisasi jalan. Jadi smooth banget dibanding 30 fps. Nah, ini kita coba untuk buka game sebentar aja ya, untuk tes game yang lebih lengkap. Kalian bisa cek di channel lain, karena itu udah banyak yang bahas. Ini sama aja dengan Poco F4 GT. Ini kita coba tongolin untuk tombol triggernya. Nah, akan keluar bunyi kayak gini. Sek. Buka game PUBG. Nah, di sini akan nyala untuk LED-nya. Menurut kalian keren nggak sih? Kalau untuk LED notifikasi, semisal ada pesan, ini nggak akan kelihatan ya. Kalau ditaruh di bagian belakang kayak gini. Ini biar lebih keren aja sih. Nah, kita lihat untuk game PUBG settingannya di sini. Grafik sama seperti Snapdragon lain, HDR Extreme, tapi kita akan lihat bisa 90 fps apa enggak. Nah, ini sayang banget ya. Namanya udah HP gaming, tapi untuk game PUBG ini belum bisa 90 fps. Masa kalah sama kemarin itu saya punya Realme GT Neo Flash yang pakai MediaTek Dimensity 1200, itu udah terbuka smooth 90 fps dan HDR-nya juga bisa ekstrim. Nah, untuk giroskop jelas di sini tuh udah sangat responsif ya. Namanya juga HP gaming kebangetan. Kalau ada embel-embel gaming tapi gironya, aduh, ini udah mati duluan. Kebanyakan bacot sih. Dan ini untuk tombol triggernya yang kiri saya atur untuk keker kayak gini. Terus yang kanan ini buat tembak. Memang penggunaan tombol trigger kayak gini enak banget ya.
Kalau untuk game sejenis PUBG, game shooter, keker tembak, nah, enak. Let's go. Yuk. Mana ini musuhnya? Udah lama banget gak main PUBG. Tuh mati. Dah mungkin itu aja sih ya. Coba iseng-iseng aja untuk gunain tombol triggernya. Ini bukan tes game sih. Lanjut kita coba untuk kualitas speakernya. Yang di sini tuh ada 4, 2 speaker satelit dan juga 2 speaker woofer dan sound by JBL. Harusnya sih kualitasnya udah mantep kalau kita lihat dari spesifikasinya. Dengerin ini aja, moga aja nggak kena copyright. Ini langsung kita mentokin aja ya volumenya. Yang atas. Yang bawah. Ini seimbang ya kualitas speaker yang atas dan bawah. Harus saya akui ya untuk kualitas speakernya ini jos banget. Udah setara dengan flagship yang harganya itu jauh lebih mahal. Redmi K50 Gaming, HP gaming dengan prosesor Snapdragon 8 Gen 1 termurah ya yang saya dapat. Harga di luar sana itu saya dapat 4,5 jutaan. Karena ya dapat potongan pas 11-11 dari harga asli itu 5,5 juta. Dan sampai di Indonesia plus pajak bea cukai itu total keseluruhan tadi 5,5 jutaan ya. Masih tergolong murah. Oke, mungkin itu aja ya untuk video kali ini. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.